Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang ya. Pagi, Pak. Oke. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah kita bisa masuk di pertemuan ke-13 ya. Tidak terasa kita masuk pertemuan ke-13 mata pelajaran bahasa Indonesia di semester yang kedua. Nah, di kegiatan kita yang ketiga ini yaitu menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Jadi saya ulangi, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Di mana waktu kegiatan 2 kita bahas tentang struktur biografi. Ya, itu pembuka, isi, dan penutup juga mirip dengan struktur teks negosiasi. Nah, ada reorientasi dan ada orientasi juga. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada poin penting, pola penyajian dan karakter unggul. Yang kita bahas di sini baru pola penyajiannya, belum karakter unggul. Ya, misalnya contoh karakter unggul, B.J. Habibie itu panutan, suri tauladan bagi rakyat Indonesia. Habibie itu karakter unggulnya adalah rajin, pekerja keras, pintar. Nah, itu karakter unggul. Nah, yang mau dibahas di sini bagaimana sehingga karakter itu muncul dalam biografi. Contoh kecil lagi ini misalnya ya, makanan. Kita akan sajikan makanan. Banyak caranya orang menyajikan makanan. Ada yang menyajikan dengan prasmanan, ada yang dengan lesehan. Nah, jadi bukan makanannya yang dibahas, tapi cara menyajikannya. Dwi Intasari bisa bacakan paragraf pertama? Ya, Pak. Silahkan. Setelah kamu memahami struktur teks biografi, hal yang juga menarik untuk dipelajari adalah berbagai pola penyajiannya. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritaan. Kamu juga bisa analisis pola penyajian teks naratif dari sudut pandang yang lain, misalnya dari segi pengguna bahasanya. Oke, terima kasih Dwi Intasari. Terima kasih Dwi Intasari sudah membacakan. Ya, Pak. Bagaimana suara saya, masih jelas tidak kedengaran ini? Jelas, Pak. Masih, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Sultan, Saldi, bagaimana suara saya, Saldi? Bisa masih terdengar? Oke, saya pun juga mendengar suara kalian dengan bagus. Oke, nah, karena kita baru bahas pola penyajiannya, di sini materi ini juga sudah saya share di Classroom ya. Saya pindah ke Classroom. Nah, untuk dapat menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh ya, dalam biografi, ya, ada beberapa hal atau unsur-unsur yang kita perhatikan. Yang pertama, alur biografi. Apakah berjalan maju? Ya, kalau biografi itu harusnya dari masa lalunya sampai ke masa kini. Ya, misalnya karakter unggulnya Habibie waktu kecil, ya, atau karakternya dari kecil itu, kalau kita lihat filmnya, kalau kita baca bukunya, waktu kecil itu dia punya rasa keingintahuan yang tinggi.
terhadap yang namanya pesawat. Nah, kemudian itu dari masa kecilnya. Kalau dari masa sekolahnya, ya sekolahnya ada waktu SMA, ada waktu di luar negeri. Kalau di luar negeri tadi sudah saya jelaskan itu rajin, ulet, mandiri. Nanti kita lihat contohnya. Menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Misalnya dia menggunakan kata ia, dia, ya, yang mewakili si tokoh ini. Kalau dia menggunakan sudut pandang orang pertama, ya menyebutkan orangnya langsung. Contoh kita lihat di buku, kita cari dulu sinopsisnya kembali B.J. Habibie. Kita cari ya. Kita baca. Kita cari di sini apakah ada dia, ia. Nah, kalau di sini orang pertama langsung disebutkan namanya Habibie. Ya. Ini lagi, Habibie menjadi yatim. Kita cari. Nah, ini masih disebutkan langsung namanya. Nah, ini. Ya. Oleh karena itu, ia memilih, berarti orang ketiga di sini yang serba tahu. Oleh karena itu, ia memilih jurusan teknik penerbangan. Nah, sebenarnya di sini Habibie bisa diganti oleh karena itu Habibie. Ya, kalau disebutkan namanya langsung berarti orang pertama. Ya, orang ketiga berarti dia menggunakan kata dia, ia, yang serba tahu. Nah, ini dia tahu bahwa dia jurusan teknik penerbangan. Kita cari lagi apakah masih ada. Demi ibunya. Apakah masih ada kata ini paragraf berapa ini? Ketika musim liburan tiba, ia. Ya, ia ini serba tahu. Ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali. Nah, sebenarnya ini Habibie, kalau menggunakan Habibie orang pertama, Habibie kembali fokus belajar. Gaya hidup ini sangat berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu libur musim panas untuk bekerja. Nah, ini apakah masih ada? Ini. Ya. Oke, itu contoh penggunaan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Ia begini, ia begitu. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian, gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif. Ya. Deskriptif itu, deskriptif naratif memaparkan secara lengkap. Nah, ini atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Oke, kita lihat. Bagaimanakah yang dimaksud dengan deskriptif itu? Ya. Kalau di Habibie itu, dia menggunakan deskriptif narasi semua. Menceritakan, memaparkan. Tidak ada yang dialog atau ucapan langsung dari Habibie. Nah, tidak ada di sini mengatakan katanya, jelasnya. Ini tidak ada. Kalau kita cari di wacana biografi yang kedua, yaitu kita cari Georgesa. Apakah dia menggunakan dialog atau kalimat langsung yang dari si tokoh? Nah, kita cari di sini di akhir kalimatnya biasa menggunakan katanya, jelasnya. Kita cari apakah ada. Kentara itu ada tanda petik. Nah, ini. Kita ada tanda petik toh.
Itu kan kutipan kalimat langsung dari si tokoh. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Oh, ini dari mamanya, ya. Ini belum dari, tapi ini menggunakan kalimat langsung, ya. Menggunakan dialog dari Mama Nel. Apakah ada dari OG? Kita cek. Nah, ini lagi. Tidak bisa jajan untuk naik taksi saja. Mama sering tidak punya uang. Kalau Oge mau makan harus pulang ke rumah, katanya. Oh, masih dialog dari mamanya. Kita cari lagi. Nah, ini. Tanda petik lagi. Ini langsung dari si Oge. Saya tertarik fisika sejak SMP. Ya, jadi dari mulutnya ini. Tidak ada alasan khusus kenapa saya suka fisika. Karena pada dasarnya saya suka belajar saja. Lupakan saja kata fisika. Saya suka belajar semuanya. Katanya. Ini adalah. Berarti ini katanya dari si tokoh. Itulah maksud dari ini. Tadi deskriptif naratif itu dari dalam bentuk paragraf. Kalau dialog itu tadi katanya, jelasnya, ucapnya. Nah, kemudian bagaimana cara memunculkan lagi karakter unggul? Menceritakan identitas pribadinya. Berapa bersaudara, kegemarannya apa, hobinya apa, asal-usul keluarganya, pendidikannya, perjalanan karirnya, dan prestasi yang diraih. Oke, kita cek. Apakah ada di... Nah, kita cek di si Oge dulu. Nah, pendidikannya ini dia ceritakan selepas SD, SMP. Nah, ini jelas berbicara pendidikan. Nah, kepintarannya lagi, kebrilianan, otak mutiara hitam dari timur. Memenangkannya prestasinya lomba olimpiade. Langsung ke Jakarta. Nah, ini lagi. Ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika. Nah, ini lagi prestasinya setelah menerima penghargaan. Oke. Saya kira itu contohnya tentang yang dimaksud tadi ini. Sorry. Ini prestasinya, karirnya, perjalanan pendidikannya. Oke. Dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis menggunakan cara-cara yang berbeda, ya. Nah, ini baru mau dibahas karakter unggulnya. Nah, ini contoh karakter unggul yang saya bilang tadi. B.J. Habibie adalah salah seorang wanita yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Ya, dalam kutipan di atas, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Artinya karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung. Ini minggu depan kita bahas. Ini baru polanya. Yang bagaimana caranya. Ya, dengan memperhatikan ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Silahkan dijawab. Ada atau tidak. Oke, Dewi Tasari Nur Hasani Sultan masih bisa mendengar suara saya? Masih bisa, Pak. Oke. Masih bisa, Pak. Bisa, ya. Nah, itulah tadi cara memunculkan atau memperlihatkan karakter unggul. Jadi yang kita bahas ini bukan karakter unggulnya, baru caranya. Bisa dilihat dari pendidikannya, bisa dilihat dari latar belakang keluarganya. Ini ya, ini yang kita bahas. Nah, ini ada contohnya. Disuruh bacalah kembali teks biografi B.J. Habibie. Georgesa, si jenius dari Papua. Kemudian yang ketiga, komikis Indonesia yang mendunia, Ardian Syaf yang menjadi contoh teks biografi berikutnya. Nah, disuruh bandingkan itu berdasarkan apa yang berdasarkan pola penyajiannya tadi. Nah, ini kalau Habibie kan sudah, ini yang belum. Nah, ini tabelnya.
beralur maju karena biografi. Nah, ini contohnya, cerita diawali bagaimana dengan Georgesa Ardiansap. Kalau Habibie diawali dengan identitas diri dan keluarganya. Lalu perjalanan pendidikannya. Nah, kalau ini jawabannya saya sudah siapkan, tidak ada di buku, saya akan share dulu. Tolong beritahu kalau tidak muncul. Sudah muncul belum? Belum Pak, belum. Belum ya. Nah, sudah Pak. Udah ya. Oke, ini. Nah, alur cerita tadi ya alur maju dari masa lalu ke masa kini. Kita lihat. Habibie cerita diawali sudah tadi ini. Kalau Georgesa juga cerita diawali tentang identitas diri. Di mana lahir, tempatnya di mana, kapan, keluarganya, pendidikannya. Ardiansap juga ternyata kalau kita baca ada identitas diri. Orang tua Ardiansap tidak diceritakan di awal, hanya istrinya, ya. Yang jelas intinya itu adalah identitas diri dari si tokoh. Ini harus ada ini. Nah, lihat B.J. Habibie ada, Georgesa ada identitas diri, Ardiansap juga ada. Kalau identitas anak, suami, istri, kalau ada datanya, boleh kita masukkan dalam biografi. Tapi kalau tidak ada, itu hanya pilihan. Ya, boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau identitas diri si tokoh itu harus ada ini. Kemudian pendidikan ada dibahas. Ini ada juga ini pendidikan. Ini. Di sini juga ada pendidikan Ardiansap. Saya perlihatkan. Saya perlihatkan dulu. Ini ya. Tadi ini pendidikan ada. Ya. Di sini juga ada pendidikan. Ardiansap juga ada, dia bahas pendidikan. Kemudian di mana tempatnya menempuh pendidikan? Ya, kalau Habibie jelas di luar negeri, ini di Jerman. Kalau si George Florida, di luar negeri juga, Florida, Amerika. Kalau si Ardiansap kita baca, di Amerika Serikat. Ya, ada latar belakang pendidikannya di Amerika ini. Berarti rata-rata di luar negeri. Sudut pandang yang tadi itu dia, ternyata menggunakan orang ketiga semua. Menggunakan ia yang serba tahu. Gaya penulisan. Kalau Habibie itu naratif saja, tidak ada dialognya. Kalau Georgesa ternyata ada naratif. Tadi sudah kita temukan ini. Ada naratif, ada juga dialognya. Kalau Ardiansap dikombinasikan juga ada dialognya yang itu tadi menggunakan katanya, jelasnya, menurutnya. Kemudian fokus penceritaan berimbang. Ya. Ini kisah asal usul keluarga pendidikan. George juga ntar kisah usul keluarga pendidikan. Nah, kalau si Ardiansa ini hanya berfokus pada pekerjaan. Dia tidak membahas pendidikannya, keluarganya, cita-citanya, tapi hanya ke pekerjaannya. Nah, ini tadi yang kita bahas alur. Jadi kesimpulannya untuk menemukan caranya atau polanya karakter unggul itu ada alur, ada ini sudut pandang, ada gaya penceritaan, ada identitas. Jadi yang kita bahas baru polanya, belum karakter unggulnya. Insya Allah pertemuan berikut kita bahas karakter unggul. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Halo, masih bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, Pak, bisa. bisa. Oke, saya cek dulu untuk IPS 4. Kelihatan ini? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Boleh diganti Pak. Boleh, silahkan langsung saja sebut nama dan apa nama penggantinya. Siapa? Tunggu saya jalan. Sultan ya. Apa penggantinya Sultan? Apa? Atau nanti bisa japri saya ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, japri saja yang mengganti daripada kita berlama-lama. Kita nanti bisa japri saya. Iya Pak. Oke, Ya, masih Pak. ada yang ingin ditanyakan tentang biografi yang akan dibuat? Belum saya suruh ya, baru namanya saja. Oke, kalau tidak ada lagi, insya Allah pertemuan berikut kita masuk ke karakter unggulnya. Ini tadi baru polanya. Kalau tidak ada lagi, silahkan saya screenshot dulu. Oke, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Halo, dijawab dong. Ada? Ada Pak. Nggak ada ya? Oke, karena Ada, tadi Pak. saya sudah jelaskan. Ya, jadi yang hari ini kita baru pola penyajiannya dengan memperhatikan apakah sudut pandangnya, latar belakang pendidikannya, yang sudah runut saya jelaskan tadi. Oke, kalau tidak ada lagi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke berapa ini? 13. Ya, pertemuan ke-13 13. saya nyatakan sudah selesai. Nanti jangan lupa isi absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.